Oke, selamat sore kepada kawan-kawan aktivis Serikat Buruh di manapun kalian berada. Sore hari ini kita dari tim media KSBC, khususnya di YouTube KSBC, kembali berbincang-bincang dengan isu-isu yang berkembang hari ini. Nah, di samping kiri saya ini, kita kembali mewawancarain Bang Haris Manalu. Iya. Sarjana hukum. Beliau ini pendekar hukumnya konfederasi aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Pendekar hukum dan termasuk sudah senior Bang ya. Sudah 25 tahun lebih berjuang di dalam dunia Serikat Buruh. Nah, beliau ini juga oleh adik-adiknya dianggap sudah menjadi guru ilmu perburuan Bang ya. Ilmu hukum di bidang perburuan ya. Iya. Karena adik-adiknya itu yang ada yang kuliah di dunia hukum atau sedang berpraktik menjadi pengacara atau juga yang lainnya menghadapi kasus, banyak berkonsultasi dengan beliau ini bagaimana memecahkan problem-problem persoalan hukum perburuan ketika ada dimainkan di perselisihan hubungan industrial itu Bang ya. Tuh. Nah, beliau ini juga salah satu orang yang kalau kita lihat kemarin, salah satu tim kuasa hukum yang melakukan judicial review materi Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu Iya. Nah, walaupun dalam perjalanannya, kalau aku nilai kita menang secara nurani kebenaran, tapi kita dikalahkan tanda petik oleh kekuasaan politik. Nah, baru-baru ini juga ada lagi nih kalau saya baca yang menjadi kekisruhan lagi sebuah kebijakan yang tiba-tiba diterbitkan oleh pemerintah tentang pemberlakuan peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2004 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 sebagai turunan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau disebut TAPERA itu. Nah, sekitar sebulan lalu itu situasi politik memanas. Iya. Semua buruh melakukan protes dan penolakan dan aksi demo, termasuk KSBC turun ke jalan yang baru dilakukan beberapa waktu lalu. Tuh. Nah, kalau kita lihat juga di media sosial, TAPERA ini dipresetkan oleh masyarakat netizen tabungan penipuan rakyat atau pembohongan. Rakyat. Iya. Nah, ini netizen yang maha cerdas itu langsung diplesetkan. Nah, tidak hanya buruh aja Bang ya. Pengusaha pun APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia itu juga melakukan sikap penolakan karena merasa keberatan itu. Karena sebelumnya sudah banyak regulasi-regulasi pemerintah ya seperti menaikkan pajak itu juga, upah pajak atau juga dan lainnya, yang ini semakin membuat mereka itu kesulitan, apalagi situasi hari ini dunia dihadapkan resesi global. Dan faktanya hari ini perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik banyak yang tutup atau PHK, yang ada itu banyak terjadi sampai hari ini yang ada di Banten, Tangerang dan lainnya karena situasi ini. Nah, dan kalau kita segi flashback lagi, dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Cipta Kerja itu, khusus di klaster tenaga kerjaan itu, yang seperti kita pernah diskusi beberapa waktu lalu, ada beberapa pasal itu yang mendegradasi hak buruh, tuh. Terutama masalah hak upah itu semakin rendah, gitu kayak. Tuh. Salah satunya. Nah, menurut Abang, Undang-Undang TAPERA ini kan pasti Abang sudah merasa marah juga dan kesal kenapa ini tanpa ada sebelum diputuskan tidak mengajak serikat buruh berdialog, tiba-tiba tanda petik pemerintah terkesan arogan memutuskan Undang-Undang TAPERA ini. Nah, terus Abang juga sebagai tim kuasa hukum dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum KSBC, juga sudah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang TAPERA ini, gitu. Dan itu sudah didaftarkan kemarin Bang ya, beberapa waktu lalu, sekitar kurang lebih 3 minggu lalu. Nah, sebagai pengantar Bang, memang tunggu sorry ya,
program Tapera ini akan diberlakukan tahun 2027. Iya. Nah, tapi kalau untuk ASN dan pegawai BUMN, ya kalau tidak salah itu sudah diberlakukan. Iya. Nah, tuh. Tapi kan yang paling mengerikan ini, program itu kalau diterapkan tahun 2007, itu sangat tidak masuk akal, dan karena banyak kalangan akademisi juga yang di bidang ekonomi, setelah mengkaji produk Tapera, undang-undang Tapera ini, itu tidak masuk akal juga itu istilahnya, dan penuh dengan ya istilahnya ya penuh ya ini hanya kepentingan politik, dan akhirnya diplesetkan ini hanya untuk uang itu nanti dikumpulkan untuk kebutuhan IKN. Iya, karena ya banyak lah ya tafsir-tafsiran akhirnya. Nah, sebagai pengantar diskusi ini Bang, sebagai pembukaan, apa sih perspektif Abang menyikapin masalah produk undang-undang Tapera ini Bang, dari perspektif hukum gitu Bang? Kalau dari perspektif hukum, ya sah ya, karena dari segi pembentukannya Undang-Undang Tapera ini, Undang-Undang 4 2016 ini ya diajukan pemerintah, Presiden kepada DPR, DPR membahas, disahkan, lalu disahkan bersama-sama antara DPR dengan pemerintah, sehingga sah. Yang menjadi persoalan sekarang adalah substansinya. Itu menjadi persoalan. Kenapa menjadi persoalan? Karena Undang-Undang Tapera ini mewajibkan seluruh pekerja atau buruh atau karyawan di Indonesia menjadi peserta Tapera, wajib mengiur sebesar 3%. Yang kalau pekerja formal itu kan 2,5% ya, dipotong dari gaji. Lalu yang 0,5% itu ditanggulangi oleh pihak pengusaha, pemberi kerja. Nah, kalau upah pekerja buruh masih dipotong 2,5%, bagi buruh besar nilainya itu. Kalau misalnya di Jakarta, sekarang misalnya UMP hanya di kisaran 5.060.000 sekian. Berarti kan terpotong sekitar 125.000. 125.000 itu bagi pekerja buruh di Indonesia, di Jakarta, itu nilai yang sangat berharga. Itu mampu membutuhi biaya gizi atau susu anaknya. Kalau masih itu dipotong, ya nggak cukup lagi berarti. Anggaran yang tadinya untuk susu anaknya udah nggak bisa lagi berarti dong. Karena begini, upah buruh juga di Indonesia sangat rendah. Kalau kita lihat kan secara nasional, upah buruh Indonesia kan hanya 2,9 juta. 2,9 juta. Lalu dipotong lagi dari situ sekitar misalnya 75.000. Nah, artinya gini, orang yang tidak mampu secara finansial kok dipaksa untuk menjadi peserta Tapera. Nah ini kan nggak logis ini. Itu antara lain misalnya, artinya beban pekerja buruh, dan bukan hanya itu loh, bukan hanya pekerja formal, pekerja buruh yang diwajibkan, tetapi termasuk juga pekerja mandiri atau pekerja informal. Seperti driver ojol. Supir-supir, bahkan DPR, semua. Yang kalau saya hitung, ya, ini tahun 2027, seluruhnya di Indonesia menjadi wajib 151 juta orang. Wajib. Pekerja formal dan pekerja informal. Termasuk direktur perusahaan. Kena dia. Termasuk DPRD. Kena semuanya. Nah, itu yang dari perspektif saya ini tidak tepat waktunya. Ini tepat barangkali nanti adalah di tahun 2045 itu, tahun emas Indonesia itu. Itu saya kira.
Iya. Artinya menurut Abang itu tidak masuk akal Bang ya, kalau dihitung secara Tidak rasional, rumus iya. ekonomi Iya, ya. Itu ya. Itu ya. Nah, yang kedua juga Bang, setelah KSBC juga melakukan kajian secara hukum nih, secara akademisinya dan juga dari perspektif ekonomi dan politik, nah akhirnya KSBC memutuskan judicial review. Judicial review itu. Nah, itu kan sudah didaftarkan Sudah. kurang lebih 2 minggu lalu itu. Iya. Nah, kira-kira Bang, poin-poin apa saja Bang yang akan dilakukan gugatan uji materi itu Bang? Nanti itu Bang. Iya, jadi KSBC sudah mendaftarkan permohonannya atau itu ya bahasa teknis itu permohonan ya, istilah sederhana biasanya adalah gugatan. Gugatan di Mahkamah Konstitusi 2 minggu yang lalu dan baru hari ini dikeluarkan nomor perkaranya yaitu nomor 96 tahun 2024 ya. Jadi dalam permohonan ini KSBC mengajukan 9 alasan. 9 alasan untuk menyatakan Undang-Undang Tapera itu patutlah untuk dibatalkan secara keseluruhan. Nah, jadi yang diuji oleh KSBC sebetulnya hanya 7 pasal. 6 pasal ya. Tetapi karena pasal antara lain misalnya pasal 7 ayat 1 yang di sana diatur bahwa setiap pekerja wajib menjadi peserta tapera. Nah, di sana kita minta bahwa itu bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Dasar khususnya tentang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang adil, yang layak dan adil gitu. Nah, saya lupa di pasal berapa Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, itu salah satunya itu kita sebut itu bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, itu kapan Bang? Bukan dimulai proses uji persidangan itu Bang? Oh, biasanya kan kalau persidangannya biasanya 2 minggu setelah keluar nomor perkara. Kalau hari ini baru keluar nomor perkara, hari ini tanggal berapa nih? 25 ya? 25 Juli 2024. Berarti sekitar tanggal ya 2 minggu ke depan lah. Bulan Agustus, awal-awal Agustus. Udah sidang pertama itu. Saya minta penegasan Abang. Abang ini kan dalam hal ini kan sebagai tangan kanannya Dewan Eksekutif Nasional. Sebenarnya KSBC itu menolak Undang-Undang Tapera ini atau hanya pasal-pasal tertentu aja Bang? Sesungguhnya menolak seluruhnya, menolak seluruhnya. Ini beda konteks dengan Undang-Undang Cipta Kerja khusus di klaster beda. Ini kan beda undang-undang ini. Cipta Kerja kan di Undang-Undang 6 2003, ini kan di Undang-Undang 4 2016 yang sudah ada di sejak tahun 2016. Sebetulnya ini kan kalau kita lihat peta politiknya misalnya, kenapa ini terbit 2016? Itu kan masa Pak Jokowi ya, Jokowi presiden ya. Di masa SBY ini sudah dibahas. Iya, tetapi SBY nggak mau karena nalar dia jalan. Ini akan membebani rakyat. Ini akan membebani rakyat. Nalar dia jalan sehingga tidak mau dia membahas ini waktu masa pemerintahan dia. Di masa Presiden Jokowi ini yang dipaksakan dia, yang tidak masuk akal itu. Iya. Nah, artinya ini tegas Bang ya, KSBC mendesak agar segera dibatalkan oleh pemerintah. Iya, bahasa masyarakat umumnya ya dibatalkan gitu. Kalau bahasa teknis hukumnya kan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Seluruhnya itu. Kalaupun misalnya 6 pasal yang diuji oleh KSBC di Mahkamah Konstitusi sekarang, tetapi oleh karena 7 pasal ini, norma 7 pasal ini adalah jantung daripada Undang-Undang 4 2016, bayangkan kalau sudah jantung batalkan, berarti kan sendi-sendi lain, fungsi-fungsi lain, kaki, tangan kan udah nggak jalan bisa lagi. Iya. Sehingga institusi badan ini seluruh isi daripada Undang-Undang 4 2016 Tapera itu dibatalkan.
Tetapi kita minta juga memang Eh, kalaulah misalnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan kita untuk membatalkan undang-undang itu secara keseluruhan, maka kita minta ya udah 7 pasal juga tidak apa-apa. Kita minta 7 pasal. Ada Artinya di 7 pasal itu setiap kata wajib di pasal-pasal itu diubah menjadi kata dapat. Artinya biarlah pekerja buruh atau pekerja formal dan informal ini secara sukarela mendaftarkan dirinya menjadi peserta tapera. Jangan diwajibkan, jangan dipaksakan. Nah, itu. artinya ini kan beda Bang konteksnya Bang. Diwajibkan sama pemaksaan itu beda. Ya bahasa hukum itu ya wajib. Tetapi kalau senyatanya kan dipaksa itu. Dipaksa. Kalau tidak mau ya dihukum. Nah, kan gitu. Iya. Bahasa masyarakatnya kan dipaksa itu. Bahasa hukumnya memang diwajibkan, wajib gitu. Iya. Sama implikasi hukumnya. Iya. Nah, sebenarnya sih mayoritas Bang ya. Kalau menurut feeling saya Bang ya, ASN atau juga pegawai BUMN termasuk juga dari pekerja swasta sampai juga yang pekerja non formal, sebenarnya sih mayoritas kalau aku lihat ini Bang menolak sih Bang. Tuh. Ya. Karena situasi hari ini pun situasi ekonomi pun sudah mulai apa ya, mencekam Bang istilahnya. Artinya ya beberapa waktu lalu aku juga baca di beberapa artikel berita, daya beli masyarakat pun semakin hari semakin menurun karena berbagai macam faktor istilahnya, termasuk persoalan resesi global, dan kita nggak tahu kapan berakhirnya resesi global ini berakhir. Nah, menurut Abang ya, civil society atau perwakilan masyarakat sudah mendesak, menolak, dan menyampaikan dari berbagai macam aspek, dari aspek di penyampaian di media, aksi demo, audiensi, termasuk juga Asosiasi Pengusaha Indonesia juga sudah menyatakan keberatan karena alasan mereka, ya kami sudah banyak memberikan iuran BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan, terus masalah upah pajak buruh naik itu juga inian lagi. Ini kan semakin bertambah mereka. Nah, tapi kan pemerintah kan kalau terkesan kan ya masa bodoh istilahnya. Mau kali ya kalau saya pantau sih Bang, tidak ada responnya, walaupun pernah beberapa itu salah satu menterinya Pak Jokowi, Muldoko itu kan memberikan pernyataan sikap dengan konferensi pers di istana. Tapi jawabannya sih kalau aku ini juga ya, tidak memuaskan istilahnya. Gitu. Nah, apakah menurut Abang ini ada sikap arogansi Bang dari pemerintah? Atau tanda petik pemerintah terkesan arogan dalam sekarang ini dalam memutuskan sebuah keputusan tanpa melibatkan lagi perwakilan seperti buruh dalam masalah tapera ini, salah satunya itu Bang? Udah pasti, arogan, nggak otoriter. Kenapa? Ini kan sekarang pengambil kebijakan di negeri ini kan ya bersifat oligarkis ya, ya hanya sekelompok orang, apalagi di tangan Jokowi, Presiden Jokowi gitu kan. Kita lihat misalnya sejak Undang-Undang Cipta Kerja misalnya Undang-Undang 11 2020 tahun 2020 sudah berteriak semuanya, orang lingkungan hidup, orang pekerja buruh, masyarakat adat sudah berteriak semua, dipaksakan harus berlaku, ya kan? Karena begini, apalagi terhadap pekerja buruh. Mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden SBY tidak pernah mengurangi hak-hak pekerja buruh. Hanya di masa pemerintahan Jokowi lah yang berani mengurangi hak-hak pekerja buruh. Misalnya seperti upah, uang pesangon. Lainnya nggak berani, nggak pernah itu. Bahkan misalnya SBY ada kok sejarah baiknya di perburuan, May Day, iya kan ada nih. Liburkan ya. Iya. Habibie misalnya membuaskan aktivis Muchtar Pakpahan Dan kebebasan ya kan? berserikat. Ya. Kebebasan berserikat, ya kan gitu. Iya. Megawati misalnya, dia bentuk Undang-Undang 13. Nah, ini yang dirontokkan dia kan. Nah, dan sampai sekarang juga begitu. Bahkan sebelum ini juga kita ingat
Undang-undang P2SK misalnya Iya, kan betul, tentang apa namanya JHT dan dana pensiun itu yang ada kemungkinan ini akan menjadi diubah ya karena ada 2 akun jadinya, akun utama itu dan akun tambahan itu. Ini oke, nanti ini kita bahas di lain kesempatan ya. Khusus juga di Undang-Undang Tapera ini sudah seperti yang saya sebutkan tadi, masa SBY, pemerintahan SBY, dia nggak mau membebani rakyat dengan membuat undang-undang ini, undang-undang Tapera ini. Di masa Jokowi dipaksakan. Kita ini kan, misalnya kita lihatlah perekonomian kita kan susah ini, beban masyarakat kan susah ini, beban pekerja buruh kan susah ini, masih namanya bantuan kok. Nah, kalau misalnya alasannya ada 10 juta misalnya perumahan yang tidak backlognya itu 10 juta itu kan rakyat miskin. Rakyat miskin siapa nanggulangi? Ya pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar pasal 34 itu fakir miskin dibiayai dipelihara oleh negara. Jangan dibebankan yang tadinya beban pemerintah dibebankan kepada masyarakat, khususnya pekerja buruh yang gajinya juga tidak mencukupi untuk setiap bulan. Tidak pernah pekerja buruh dengan UMP yang sekarang ini mempunyai tabungan untuk setiap bulan. Dapat sebulan segini, keluar juga segini tiap bulan. Jadi misalnya, kenapa tadi misalnya Bung Andre bilang, karyawan BUMN juga keberatan, yang lain-lain juga keberatan. Bukan hanya itu, bahkan pengusaha juga begitu keberatan gitu kan. Kenapa? Karena disasar semua. Satu, sudah ikut mengiur, istilahnya simpanan ya di Undang-Undang Tapera, sudah ikut nyimpan, tetapi manfaatnya tidak dapat. Karena manfaat itu didapat perumahan itu kalau belum punya rumah. Padahal pekerja buruh masyarakat Indonesia rata-rata sudah punya rumah, kalaupun masih nyicil. Yang anehnya buruh pekerja sekarang ini banyak punya rumah tetapi masih tahap mencicil. Lalu untuk apa dia menyicil ini lagi yang tidak bisa dinikmati dia? Iya. Ini agak lebih politik nih, Bang. Tapi memang tetap pada rule hukumnya. Nah, Abang berjuang sebagai aktivis buruh kan dari zaman Orde Baru. Reformasi menumbangkan rejim otoriter waktu itu dan masuk era demokrasi reformasi. Nah, pasti Abang sudah bisa dari awal reformasi sampai hari ini menilai pemimpin presiden kita tuh dalam perspektif hak mereka tentang dunia buruh atau kerja. Nah, tadi Abang juga sudah jelaskan sosok-sosok presiden sebelumnya itu keberpihakan mereka terhadap buruh. Nah, kalau Presiden Jokowi ini kan 10 tahun. Dan sebentar lagi dia akan berakhir. Dan digantikan oleh Prabowo, presiden terpilih. Abang mengikuti juga dari tahun 2014 dia terpilih dari wali kota Solo, orang yang ini bisa terus menjadi gubernur DKI, tidak lama kemudian jadi presiden. Nah, 10 tahun Bang, Abang sebagai seorang praktisi hukum di dunia perburuhan, ada pertanyaan ke saya ke Abang itu, apa prestasi atau yang dilakukan Jokowi terhadap dunia perburuan khususnya di regulasi itu Bang? Apakah memuaskan? Sangat sangat memuaskan atau tidak memuaskan Bang? Khususnya dalam regulasi peraturan itu Bang. Kalau saya mulai tahun 2020 udah saya bilang, politik perburuan yang dibangun Jokowi adalah menyengsarakan pekerja buruh. Bukan untuk mencerdaskan, bukan untuk memakmurkan, tetapi justru membodohi dan memiskinkan. Itu yang saya lihat. Bayangkan, yang tadinya ada upah minimum sektoral, dihapus. Loh, masa sama upah di sektor garmen dengan di sektor konstruksi? Yang sektor konstruksi kecelakaan kerjanya sangat tinggi, atau debu gitu kan.
atau di pertambangan sama dengan di mall kan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh sama, tetap harus ada upah sektoral itu, ada pembeda. Nah, kenapa saya katakan begitu? Tadi sudah saya bilang, di masa Jokowi, di masa pemerintahan mulai Presiden Soekarno sampai Jokowi, udah berapa itu? 7 apa? Hanya Presiden Jokowi yang menurunkan hak pekerja buruh, tidak justru mengangkat, tidak, tapi dirontokkan. Artinya gini, uang pesangon juga kan sekarang ini yang tadinya di masa Megawati Undang-Undang 13 kan, yang tadinya dapat 100, sekarang kan hanya dapat 70. Iya, hilang 30% rata-rata ini. Bayangkan, hilang 30%. Kenapa harus buruh yang dibebani untuk menanggung atau mengundang investor ke tanah air ke Indonesia? Tidak masuk akal. Iya. Saya kagum Bang dengan perjuangan para pejuang-pejuang hukum yang ada di dunia serikat buruh. Salah satunya itu ketika memperjuangkan judicial review, judicial review itu Omnibus Law Cipta Kerja itu. Argumentasi kalau saya lihat itu sangat tajam, bahkan itu mampu mempengaruhi publik istilahnya. Tapi di ujung-ujung pertarungan itu ya sampai di pembacaan itu ya kita gagal, semua kalah istilahnya. Nah, belajar dari pengalaman, apakah kalaupun nanti ini dilakukan lagi Bang, uji materi itu Bang, masalah tapera ini, apakah Abang optimis itu bisa menang atau memang ini bisa kembali kepada cerita yang lama? Karena dalam tanda petik, seperti Abang bilang tadi, persoalan hukum di dunia perburuan kita selalu dihadapkan dengan oligarki yang tanda petik itu memang sangat tidak memihak pada hak buruh itu Bang. Iya. Jadi kalau menurut saya ya kita harus tetap optimis. Kalaupun kemarin misalnya kita dikalahkan, oke, kita lakukan, kita uji lagi sekarang. Ya mudah-mudahan perspektif hakim, majelis hakim, Mahkamah Konstitusi yang dulu kan berubah sekarang. Iya kan, kita nggak tahu, katanya kan ada juga si Paman di sana dulu kan, ketuanya. Nah sekarang kan si Paman itu bukan ketua lagi kan, yang bisa mempengaruhi yang lain-lain gitu. Ya mudah-mudahan dengan Paman tidak ada lagi, ya maka ponakan-ponakan ini juga menjadi ada perubahan pikiran lah, ada perubahan pikiran. Ya udahlah, dipertimbangkanlah seoptimis mungkin sesuai dengan keadilan yang dituangkan di konstitusi kita. Menurut Abang artinya harapan itu pasti ada Bang? Pasti ada. Jadi misalnya gini, perjuangan kita di Undang-Undang Cikar kan belum berakhir ya. Kemarin kita kan dikalahkan hanya di formilnya, di materialnya belum. Maaf, KSBC sekarang sedang menyusun gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menguji pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 6 2023 itu, kita akan uji itu supaya dikembalikan paling tidak ke Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 13, misalnya pesangon ada yang 2 kali efisiensi, misalnya kalau SP jadi 1 kali, jangan 0,5. Seperti itu. Itu kita perjuangkan tetap. Kita harus tetap optimis. Jangan pernah berhenti untuk optimis. Nah ini Bang, sebentar lagi Presiden Jokowi kan akan berakhir. Nah, dan Prabowo Subianto akan dalam tahun ini juga, dalam waktu dekat ini akan dilantik menjadi presiden yang baru. Nah, kalau kita lihat kemarin itu flashback Bang, kampanye-kampanye visi misi yang disampaikan saat debat kandidat capres-cawapres, tidak ada substansi 3 capres-cawapres ini yang sangat substansi ya, untuk memperjuangkan hak buruh, khususnya persoalan kontroversial penolakan buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Apakah menurut Abang ada tidak sih Prabowo punya feeling Abang ini
ada niatan baik untuk merevisi undang-undang yang bermasalah ini, Bang? Apakah ada harapan itu, Bang? Nah, kalau saya mudah-mudahan saya salah ya. Tidak ada harapan saya baik dari parlemen maupun dari pemerintahan Pak Prabowo. Karena misalnya saya berkaca dari pandangan Pak Prabowo dalam paparannya dalam diskusi dengan kalau tidak salah kalau nggak Apindo Kadin itu ya nggak juga khusus tentang ketenagakerjaan ya. Ya sangat sulit bagi saya untuk menaruh harapan kepada Pak Prabowo dan pemerintahannya, juga DPR tidak. Tetapi kan begini, sekarang kan kita harapkan ini MK ini yang bergerak ini, ya, yang menguji undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR dan Presiden itu. Kita sangat berharap di Mahkamah Konstitusi sekarang ini. Artinya bukan kita di berharap pemerintahan. Hakim-hakim MK ini menjadi pendekar keadilan. Iya, itu yang kita harapkan. Hakim-hakim MK, apalagi ini kan beberapa yang ini baru ini ya, itu yang kita harapkan. Kalau di pemerintahan saya kira ini kan Kim masih ada kan, koalisi apa itu? Indonesia Maju masih ada kan, masih itu juga kan, masih bersatu kan, ya sulit. Kalau di DPR juga masih Kim itu, ya, sangat sulit saya kira. Artinya menurut Abang ke depannya kekuatan politik, ekonomi, dan politik oligarki itu semakin kuat, Bang, dan semakin mencengkram gerakan buruh. Oh iya, aku mencengkram, karena oligarki ini sangat dahsyat ya. Kekuasaan di mereka semua, kebijakan negara di mereka semua. Kalau ada juga yang yang memberi masukan tidak dipandang, seperti buruh misalnya berapa kali ngasih masukan, ya tidak tidak didengar, bahkan tidak ditampu. Jadi misalnya kita ingat misalnya di pemerintahan masa Habibie misalnya, atau pemerintahan Megawati misalnya, Serikat Buruh masih diterima fraksi ABRI loh waktu itu kami. Iya, Undang-Undang 13 sama Undang-Undang nomor 21 gitu tentang Serikat Pekerja. Kita masih diterima fraksi ABRI. Minta masukan mereka, fraksi ABRI masih ada dulu itu. Fraksi ABRI. MPR juga mengundang kita. MPR ketuanya waktu itu Pak Amin Rais masih undang kita, diskusi kita dengan ketua MPR. Nah sekarang nggak lagi, udah tinggalin, nggak dipandang. Iya. Itu membawa Undang-Undang 13 loh dulu itu. Kita diundang fraksi ABRI, diundang ketua MPR waktu itu Pak Amin Rais. Iya. Ini nggak lagi, tinggalkan. Artinya tantangan buruh ke depan semakin berat. Berat. Ya sangat berat. Apalagi kalau tidak bersatu, ini serikat pekerja, serikat buruh ini agak sulit. Agak sulit ini. Ini sesungguhnya harus bersatu ini, baru kuat. Tapi kan ini dipecah-pecah ini. Supaya kekuatan itu tidak menyatu bagaikan sapu lidi gitu. Iya. Biarlah itu satu sehingga bisa di monitor lah seperti itu. Yang terakhir, Bang, apakah Abang menilai di era Jokowi inilah dia mulai menerapkan sistem politik otoriter kepada gerakan buruh, Bang? Khususnya kita nggak usah melebur dulu. Ya sebetulnya lebih otoriter Soeharto, ya. Kita lebih otoriter dia mulai mengembalikan. Karena itu saya alami gitu kan di tahun-tahun 96 gitu kan kita mengalami yang sampai demo juga ditangkapin, baru kreasi juga di kantor kita ditangkapin, rapat juga kita ditangkapin, sudah ketika kita berunding dengan pengusaha sudah ada di situ pelopos. Maksud saya gini, politik otoriter dalam konstitusi itu, Bang, aturan-aturan itu, Bang, seperti itu. Dia membuat produk undang-undang, tapi buruh memprotes, tapi dia tidak mau pusing.
Oh iya, ya parah sih Pak Jokowi ini, presiden di masa Presiden Jokowi ini tidak ambil pusing dia, pokoknya bablas. Pokoknya Iya. ya hanya kamuflase lah itu pertemuan-pertemuan yang dilakukannya itu. Hanya kamuflase, hanya tanda tangan. Substansi nggak dibahas sesungguhnya. Tapi dalam hak berpendapat Jokowi tidak terlalu otoriter. Oh tidak, kalau menyampaikan pendapat kita enggak. Tetapi apa gunanya kita menyampaikan pendapat kalau aspirasi kita itu tidak ditanggapi? Sama aja Kan? hambar, kosong Iya. ya. Tidak ditanggapi. Iya. Gitu. Bang, sangat memuaskan Ya. diskusi hari ini, banyak pencerahan. Tapi karena Abang juga banyak kesibukan, di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi, Bang. Oke. Tentunya saya tadi sepakat apa yang Abang bilang, ke depannya tantangan serikat buruh semakin berat. Dan problemnya itu semakin banyak, kelompok-kelompok oligarki semakin mencengkram gerakan buruh. Dan Abang tadi bilang pesan harapan di tengah situasi yang semakin dilema ini, harapan itu harus dibangun secara optimis. Itulah imunitas gerakan buruh. Kawan-kawan aktivis serikat buruh, kita harus berterima kasih dengan abang kita satu ini yang hari ini telah menyempatkan waktu memberikan pencerahan. Hidup buruh! Hidup buruh!